Ya, tadi sudah dipiketi ya. Oke, kita bisa mulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melafalkan ta'awudz, dilanjutkan Al-Fatihah, kemudian Murojaah Al-Kausar ayat 1 sampai 3, kemudian dilanjutkan doa sebelum belajar. Kita mulai 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Langsung surat Al-Kausar ayat 1 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul adzim. Ada yang tahu anak-anak ini apa? Ya, lambang negara Indonesia. Namanya apa? Hafal? Kita coba bersama-sama. Pancasila. 1. Ketuhanan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemarin kita belajar apa, teman-teman? Apa? Nah, surat Al-Maun. Masih ingat surat Al-Maun? Masih? Masih. Coba di surat Al-Maun itu apa? Tidak boleh apa-apa ini. Ya, tidak boleh berbuat ria. Kemudian ini apa lagi? Tidak boleh menghadiri anak yatim. Tepat sekali. Kemarin kalian sudah menghafal surat Al-Maun, sudah belajar bahwa surat Al-Maun itu menjelaskan bahwa kita tidak boleh menghadiri anak yatim, tidak boleh apa? Berbuat riak, tidak boleh melalaikan sholat. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai dilupakan pelajaran yang kemarin. Kemudian hari ini sebelum Bapak menyampaikan pembelajaran mengenai bab kita yang baru, yaitu bab zakat, kalian pernah melihat belum orang tua kalian ketika membayar zakat? Sudah belum? Sudah. Kemana bayari? Biasanya ke masjid. Biasanya bulan apa? Bulan Ramadan ya. Jadi ngopo toh mak karo bapak itu yang masjid bayar apa jenenge? Itu namanya membayar zakat. Ya, namanya zakat fitrah. Nah, zakat fitrah itu dibayarkan setiap apa? Bulan Ramadan ya, setiap bulan Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri gitu. Jadi diingat-ingat, ini pemahaman apa awal kalian sudah mengetahui bahwa zakat itu wajib dibayarkan. Jadi untuk apa zakat dibayarkan? Untuk membantu sesama, karena apa? Masih banyak tetangga-tetangga kita atau saudara-saudara kita yang tidak semampu kita. Jadi dengan zakat itu kita bisa membantu sesama. Paham? Oke, berarti kita sudah masuk di tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran ini adalah nih, ada satu ini ya, tujuan pembelajarannya ini. Tolong dibacakan Mas Dimas. Ini 1. Siswa dapat menganalisis dampak zakat fitrah terhadap penerima atau mustahik dan pemberian atau muzaki dari pelaksanaan zakat fitrah. Oke, tepat sekali. Jadi kita akan belajar tentang
bagaimana cara kita menganalisis dampak zakat terhadap penerima. Ya, jadi sing nampa zakat iki berarti zakat awake dhewe piye kondisinya, apa benar-benar terbantu. Kemudian dari pemberi itu kita juga mendapat apa toh? Ya kan, kita mendapat apa ya kalau kita memberi zakat itu. Pak Kolis itu berharap nanti teman-teman serius ya dalam mengikuti pembelajaran tentang zakat ini, karena zakat ini akan berguna bagi kita di masa yang akan datang. Karena kalian pasti sudah turun ke masyarakat itu harus tahu bagaimana cara pendistribusiannya, manfaatnya seperti apa, biar tidak salah. Makanya harus semangat dan bersungguh-sungguh dalam belajar ini ya. Siap anak-anak? Siap anak-anak? Iya. Oke. Rencana kegiatan kita hari ini adalah yang pertama membuat kelompok dulu ya. Jadi nanti kita akan membuat kelompok, kemudian kita membuat proyek. Kalau kita di P5 biasanya kan juga ada yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila, tapi ini beda. Nanti kita buat proyek ben ngopo, ben awake dhewe itu seperti tujuan pembelajaran tadi bisa menganalisis dampaknya seperti apa, dan kita bisa mengajak orang-orang untuk mengeluarkan zakat itu. Kemudian yang terakhir adalah presentasi. Jadi kalian nanti presentasi setiap ke kelompok. Paham? Ya. Yang pertama nanti Pak Kolis kasih tahu apa tuh dampak zakat ini. Kita bisa melihat video di depan, perhatikan baik-baik, dan nanti apa yang ada di dalam video ini akan saya tanyakan. Mungkin sama nah, sebenarnya yang apa ya? Oke, setelah melihat video tadi, apa yang kalian pelajari dari video tadi? Oke, bagus sekali. Jadi zakat itu membantu untuk orang-orang yang membutuhkan. Jadi bukan hanya sekeliling kita saja yang terbantu, tapi banyak sekali, karena zakat adalah salah satu rukun Islam yang harus kita kerjakan. Itu. Jadi setelah itu mari kita bahas proyek ya. Kita bahas proyek kita. Piye to carane ben awake dhewe itu bisa menarik orang-orang itu untuk membayar zakat. Mungkin ada ide? Dimas, membuat kampanye. Bagus ya. Ada yang lain? Apa Dewa? Membuat vlog. Oh, itu lebih mudah. Setuju? Nah, berarti kita nanti di proyek kita akan membuat vlog tentang bagaimana cara kita mengajak zakat. Gitu ya? Setuju? Jadi selanjutnya saya akan menjadi dua kelompok ya. Jadi kelompok 1 dan 2 kita bagi, atau kita seperti kelompok kemarin baru ya. Jadi diundi lagi ya kelompoknya ya. Setuju ya teman-teman ya? Nah, setuju. Jadi kita segera buat kelompok, kemudian kita tentukan temanya apa. Kita akan membuat proyek tentang perencanaan zakat kita ya. Jadi di sini sudah ada draftnya, nanti akan saya kasih temanya. Nanti setiap kelompok akan saya bagi satu menjadi 2 kelompok, kemudian kalian bisa menentukan jadwalnya dan kapan akan mulai membuatnya. Siap teman-teman semuanya? Ya. Oke, sudah selesai kelompoknya ini ya teman-teman ya? Oke, jadi ada 4 kelompok ini. Nanti tugas kalian adalah membuat vlog dengan tema yang akan saya bagikan di sini. Kemudian sekarang kalian menentukan jadwalnya, kapan kalian akan segera melaksanakan proyek tersebut ya. Jangan lama-lama, karena nanti sebentar lagi kan kita akan melaksanakan PSTS gitu ya. Jadi segera diskusikan temennya kapan mulainya. Kalian sudah jadwalkan? Sudah. Akan mulai kapan? Minggu depan. Oke, dengan temanya apa? Zakat bisa membantu mengurangi kemiskinan. Bagus sekali, segera dilaksanakan. Kemudian nanti kalau ada kesulitan bisa langsung ditanyakan ke Pak Guru ya. Oke, segera dirancang bagaimana narasinya. Paham? Nah, siap. Sudah sampai apa ini tadi? Tema sudah dapat? Sudah. Oke, kalau sudah dapat berarti segera dilaksanakan ya. Jadi semuanya harus aktif dulu ya. Siapa yang nanti menjadi pemerannya? Sama siapa hari ini ya nanti ya
vlognya ya. Oke, jadi itu sesuai dengan tema kalian. Nanti kalau masih agak bingung nanti bisa tanya ke kelompok lain atau mungkin bisa bertanya Pak Lois, nanti akan tetap saya bantu. Kemudian ada kesulitan nggak dalam membuat skenario-nya? Tidak ada, berarti lancar ya. Oke, wong teman-teman juga sudah sering pegang HP buat vlog-vlog itu kan, sudah sering ya kan. Oke, itu nanti semoga sukses proyeknya ya. Oke, sekarang waktunya kalian presentasikan hasil dari proyek kalian ya teman-teman. Sudah selesai kan? Sudah kirim ke tempat dulu ya? Oke, sudah. Jadi nanti maju salah satu menjadi operatornya dan membuat pembukaannya. Jadi si maju kelompok A dan B, gitu ya. Siap? Oke, silahkan ditampilkan. Tuh. Bagus sekali ya, tepuk tangan. Oke, silakan dari kelompok B dipresentasikan. Bagus sekali ya teman-teman. Oke, jadi ini tadi penampilan kita. Saya sudah lihat video kalian, polos untuk kedepannya dibuat lebih baik. Ini sudah baik, tapi mungkin bisa dimulai lagi dengan kita lebih halus seperti itu ya teman-teman ya. Ya, bisa ya. Nah, bisa jadi kemudian narasinya dibaguskan. Paham? Tepuk tangan buat. Jadi dari pekerjaan kita tadi tantangannya untuk coba dari kelompok A, bukan kesulitannya apa dalam mengerjakan proyek ini? Mengerjakan dari memang kita pepet, tetapi bisa mengatasi. Bisa karena kerjasama tim ya. Oke, apa yang mau seperti masing-masing? Ya, ya. Oke, bagus sekali. Tangan dulu. Ya, setelah kita pelajari Yakat tadi, setelah kalian mengerjakan tugas kalian membuat vlog tadi, apa yang bisa kita pelajari pada hari ini? Apa pelajaran yang diperoleh pada hari ini? Ya, bagus sekali bahwa zakat itu mempunyai manfaat bagi yang membayarkan. Kita termasuk sudah beribadah kepada Allah, karena itu adalah suatu rukun Islam yang harus kita kerjakan dan wajib bagi yang mampu. Kemudian bagi penerimanya itu akan bermanfaat sekali, ya kan, karena penerimanya ada 8 golongan itu tadi bisa memanfaatkan zakat yang disalurkan oleh lembaga amil atau oleh amil itu sendiri agar bisa untuk menopang kehidupan sehari-hari. Jadi kesimpulan untuk hari ini, kesimpulannya apa kalau zakat itu? Nah, ini tolong dibacakan Mbak Rini. Zakat fitrah adalah kewajiban agama yang memiliki banyak manfaat bagi individu dan masyarakat. Marilah kita tunaikan zakat fitrah dengan penuh keikhlasan dan meraih berkah serta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, mantap sekali, bagus sekali kesimpulan itu tadi. Jadi zakat fitrah itu adalah kewajiban agama yang memiliki banyak manfaat yang sudah kita jelaskan tadi. Jadi selain bermanfaat ketika kita memberikan zakat, juga ada dalam P5 ya, salah satunya berketuhanan yang Maha Esa, berkebangsaan. Jadi zakat itu ragur diserahkan yang podo-podo, mungkin orang Jawa, ada yang saudara-saudara kita yang ada di Papua, mungkin ada di Aceh juga mendapatkan itu. Kemudian kita juga mempunyai keteladanan yang bagus apabila kita mampu mengajak orang-orang untuk membayarkan zakat. Terima kasih untuk hari ini, kalian telah
bersungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh Pak Guru. Semoga itu menginspirasi, dan jangan lupa ya, untuk besok pelajaran yang akan datang kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Jadi dipelajari bukunya, kemudian dibaca-baca dulu LKS-nya, supaya nanti di sekolah kita tinggal mudah untuk mempelajarinya. Ada yang ditanyakan dulu? Tidak ada? Tidak ada? Tidak. Oke, sebelum kita akhiri, ben nambah semangat ya awake dhewe. Kalian bisa tepuk anak soleh? Bisa. Bisa. Bareng-bareng ya, biar semangat lagi. 1, 2, 3. Anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua hormati, kita Islam sampai mati. Nah, kemudian dari tugas kalian yang tadi sudah dikerjakan, ada yang sudah lulus KKTP, ada yang belum. Jangan berkecil hati teman-teman, nanti ada pengajaran remedial dan ada pengajaran pengayaan, jadi semuanya akan mendapatkan porsinya. Jadi kalau nanti yang nilainya di bawah 75 nanti bisa remedial ya. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada, bisa kita akhiri ya. Nah, ya, kalau nanti pulang jangan lupa di rumah untuk selalu mengerjakan sholat 5 waktu. Kalian sudah balik, wajib hukumnya untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Oke, untuk hari ini kita cukupkan sekian. Mari kita akhiri pertemuan pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.